Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 18 Oktober 2025. Gereja merayakan pesta Santo Lukas pengarang Injil. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Saudara-saudariku terkasih, Lukas merupakan salah seorang yang bertobat karena usaha orang-orang Kristen perdana di Antiokhia. Ia adalah seorang tabib terkemuka di kota itu. Setelah bertobat, ia menemani Paulus dalam perjalanan ke Makedonia dan ikut juga ke Yerusalem dan Roma. Di Yerusalem, Paulus tertangkap lalu ditahan di dalam penjara selama 2 tahun. Waktu itu Lukas mungkin mulai mengumpulkan bahan yang dipergunakannya untuk menulis Injil dan bagian pertama Kisah Para Rasul. Dari bahasa penulisan kitabnya dapat diketahui bahwa Lukas adalah seorang yang terdidik dan mendapat banyak pengaruh. Lukas dalam pewartaannya amat menekankan keselamatan Allah yang diperuntukkan bagi semua bangsa. Ia juga menaruh perhatian pada orang-orang miskin dan selalu menunjukkan Allah yang berbelas kasih dan penuh pengampunan. Saudaraku terkasih, pada pesta Santo Lukas, Injil hari ini bercerita tentang Yesus menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Perutusan para murid menunjukkan bahwa panggilan itu adalah semelulu kehendak Allah. Allah yang menghendakinya. Ia yang memilih dan mengutus setiap orang untuk terlibat dalam karya pelayanannya. Allah memilih mereka dan mengutus mereka untuk mewartakan kabar gembira Tuhan. Menariknya, para murid menanggapi perutusan Allah itu dengan tekun dan setia. Mereka menjalani panggilan dan perutusan itu sesuai rencana dan kehendak Allah, bukan rencana dan kehendak mereka. Panggilan untuk melayani Tuhan adalah anugerah dari Allah bagi kita. Allah yang merencanakan semuanya. Karena itu setiap kita yang dipanggil dalam pelayanan hendaknya memiliki sikap siap sedia. Sikap rela tanpa paksaan. Memiliki sikap terbuka pada rancangan Tuhan. Panggilan melayani Tuhan menuntut kesediaan diri untuk melayani seluruh kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita. Karena kita dipanggil oleh Tuhan, maka tugas kita adalah menjalani misi Tuhan, bukan misi kita. Santo Lukas yang kita pestakan hari ini mengalami pendampingan Tuhan. Tuhan yang memanggilnya selalu setia menemani Lukas. Karenanya Lukas membagikan pengalaman pendampingan Tuhan lewat kisah-kisah Injilnya. Saudaraku yang terkasih,
Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Maka dekat dengan Tuhan adalah pilihan yang harus kita utamakan. Karena kita akan mewartakan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam perutusan itu. Tanpa Dia kita tidak berdaya. Yang terus kita sadari dalam hidup adalah bahwa kita menjalani misi Tuhan, bukan misi kita. Dan itulah yang dihidupi oleh Lukas dan para murid yang dipanggil Tuhan. Mereka pergi mewartakan misi Tuhan, bukan misi mereka. Inilah yang perlu diperjuangkan oleh kita dalam pelayanan pewartaan kita. Yang utama adalah mewartakan Kristus, mewartakan Tuhan, bukan diri kita. Tugas kita adalah menjalani tugas misi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu akan menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Maka sadarilah betul bahwa pelayanan-pelayanan kita demi kemuliaan Tuhan, bukan diri kita. Ingat, yang kita layani, yang kita wartakan adalah Tuhan yang kita sembah dan kita imani, yakni Kristus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.